Bab 647. Ruang sejuta mil, cepat berlalu. Wow, ini adalah bagian dalam tabut Suan, sebenarnya sangat besar. Ini berkali-kali lebih besar dari bahtera Suan terbesar di keluarga kami. Petik 2. Berdiri di tengah lantai pertama kastil kuno di dalam bahtera Suan kuno, nomor 7 di dunia. Dia berbalik dan melihat sekeliling, mulutnya terbuka lebar, dan dia menjerit kaget. Ini hanyalah sebuah kastil kuno di Suan Ark. Ada ruang yang sangat besar di luar kastil kuno. Ini pasti lebih besar dari yang Anda bayangkan, kata Yun Ce dengan wajah misterius. Sebagai penguasa bahtera misterius, dia dapat mengetahui situasi di dalam bahtera misterius itu kapan saja. Dengan suntikan kekuatan 9 yang giok, bahtera misterius ini juga bangkit kembali dari keheningan, dan hukum dunianya juga mulai beroperasi. Di luar kastil, tanah yang semula kering menjadi hijau dan teduh dalam beberapa bulan terakhir. Berbagai binatang misterius dari dinasti Qing berkeliaran di antara mereka, dan lebih banyak bunga dan binatang eksotis bermunculan dan tumbuh. Dengan bahtera yang sangat besar, Anda tidak dapat merasakan gejolak energi dan aura apapun, dan Anda bahkan tidak dapat merasakan pergerakannya sama sekali. Nomor 1 di bawah langit memuji, dunia ini begitu besar, sungguh mengejutkan bahwa harta karun seperti itu bisa ada. Meskipun orang nomor 1 di dunia itu terkejut dan terkejut, dia tidak bertanya kepada Yun Ce dari mana asalnya, karena dia tahu betul bahwa itu tabu. Yun Ce mengambil inisiatif dan berkata, bahtera yang mendalam ini seharusnya diturunkan dari zaman kuno dan diperoleh oleh saya secara tidak sengaja. Ini berbeda dari bahtera yang dalam biasa. Ini adalah dunianya sendiri dan memiliki spiritualitas khusus. Sekarang ia menganggapku sebagai tuannya, tidak ada yang bisa mengambilnya. Namun, saya tetap berharap saudara Tianxia merahasiakannya untuk saya. Meskipun tidak dapat diambil oleh siapapun, akan sangat mengganggu jika diincar oleh keserakahan dan diganggu oleh beberapa lalat dari waktu ke waktu. Haha, saudara Yun, jangan khawatir. Jika Anda memberitahu saya dengan jujur, bagaimana saya bisa menjadi orang muda seperti itu? Kata orang nomor 1 di dunia dengan riang. Saudaraku, berapa lama kita akan tiba di benua Tianxuan? Xiao Yun berkata dengan penuh semangat. Oh, itu sudah ada di sini, kata Yun Ce. Ah, ini, mereka bertiga tercengang. Itu benar, kita sudah mencapai nafas ketiga memasuki bahtera yang dalam, itu sudah berhenti sejak lama sekarang. Yun Ce memiliki ekspresi tenang di wajahnya, tapi dia benar-benar menikmati reaksi berlebihan mereka. Begitu cepat, mulut Xiao Yun terbuka lebar, dan dia sedikit tergagap. Ayah berkata bahwa benua Tianxuan berjarak jutaan mil jauhnya dari alam iblis ilusi. Bahkan jika ia melintasi ruang angkasa, kecepatan ini terlalu berlebihan. Jutaan mil jauhnya, ayo keluar, kata Yun Ce, dadanya naik dan turun dengan lembut. Benua Tianxuan. Kerajaan angin biru, aku akhirnya kembali. Tidak peduli apa, kamu pasti aman dan sehat. Dia melepaskan pikirannya dan memeriksa konsumsi energi dari bahtera yang dalam, dan hasil yang dia peroleh sangat mengejutkannya. Menjelajahi ruang jutaan mil dalam sekejap, konsumsi bahtera Suan bahkan belum setengahnya. Itu jauh lebih kecil dari yang dia duga. Menurut kisaran konsumsi ini, apalagi kembali ke alam iblis ilusi, seharusnya tidak ada masalah sama sekali selama puluhan perjalanan pulang pergi. Bukan karena konsumsi bahtera Suan kuno kecil, tetapi kekuatan giok 9 matahari terlalu besar. Itu jelas sangat besar di luar kesadaran Yun Ce. Bagaimanapun, itu adalah batu giok dewa dari binatang dewa gagak emas. Di bawah lampu merah, pemandangan di depanku juga berubah dengan cepat. Angin kering dan panas bercampur bau debu datang dari dalam tanah. Di sekelilingnya terdapat daerah pegunungan yang luas, namun tumbuh-tumbuhan berserakan dan kering. Sebagian besar pohon yang sesekali terlihat tumbang di tanah. Ada bau tertentu di udara, kesedihan dan kesepian yang mendalam. Yun Ce, di sini, apakah kita sudah berada di benua Tianxuan? Yang ketujuh di bawah langit melihat sekeliling, tetapi tidak dapat melihat satupun manusia, dan sepertinya tidak ada jejak binatang Suan. Sepertinya kita telah sampai di tempat yang sangat terpencil. Xiao Yun juga melihat sekeliling. Kepadatan unsur-unsurnya sangat tipis, dan tingkat energi dalam di sini seharusnya sangat rendah. Nomor 1 di bawah langit mengerutkan kening. Saudara Yun, apakah ini negeri angin biru yang Anda sebutkan?
Petik 2. Itu seharusnya begitu. Yunce mengernyit sedikit mengernyit, dia melihat sekeliling sebentar, lalu beralih ke nomor 1 di bawah langit dan nomor 7 di bawah langit. Aku tidak yakin di mana di kerajaan angin biru ini. Tapi, saudara Tianxia, saudari 7, bisakah kalian menutup telinga dan elfmu? Yi, meskipun ada catatan tentang klan elf di benua Tianxuan, tampaknya mereka tidak muncul lagi selama ribuan tahun. Petik 2. Dunia segera mengerti apa maksud Yunce, mengangguk dan berkata, ini masalah sepele. Setelah mengatakan itu, Xuanlinya ketika lampu hijau menghilang, sayap jangkrik transparan di belakangnya segera menutup dan disembunyikan di dalam pakaian. Ketika lampu hijau menghilang, mereka berubah menjadi telinga seperti manusia biasa. Ini bukanlah perubahan nyata, ini adalah semacam penyembunyian di bawah energi misterius, tetapi kecuali kekuatan misterius itu jauh lebih unggul darinya, dan jika Anda memperhatikannya dengan cermat, biasanya Anda akan melakukannya tidak diperhatikan. Nomor 7 di bawah langit juga menggunakan cara yang sama untuk menutupi sayap dan telinga jangkriknya. Saudaraku, ekspresimu sungguh serius. Apa, ada masalah? Xiao Yun bertanya ragu-ragu. Apa yang paling dinanti-nantikan Yunce selama periode waktu ini adalah kembali ke benua Tianxuan. Ketika dia berada di Bahtera Xuan, dia bisa dengan jelas merasakan kegembiraan di tubuh Yunce. Sekarang dia telah tiba di tanah benua Tianxuan, dia seharusnya berseri-seri dengan kegembiraan. Tapi sekarang, dia mengerutkan kening, tanpa ekspresi kegembiraan apapun. Yunce melihat ke depan, mengerutkan kening, dan berkata, tidak apa-apa. Aku hanya samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Aku akan naik dan memastikan di mana tempat ini. Setelah mengatakan itu, Yunce melompat ke udara dengan semua kekuatannya, tapi tubuhnya masih diam. Tanpa menyentuh awan, sebuah kota yang agak besar muncul di kejauhan ke arah barat. Dia berhenti di sana, diam-diam melihat garis besar kota, dan sebuah nama muncul di benaknya. Itu, kota bulan sabit. Meskipun Crescent City bukanlah kota besar, namun merupakan salah satu kota utama Blue Wind Kingdom, apalagi letaknya yang tepat berada di tengah-tengah wilayah Blue Wind Kingdom, sehingga menjadi hub city dari Blue Wind Kingdom, memiliki arus orang setiap hari dalam jumlah besar. Ramai. Pada saat ini, itu adalah pagi hari, ketika sejumlah besar orang yang tinggal di Crescent City meninggalkan kota. Dari arah Yunce, tidak peduli timur, barat, selatan atau utara kota, pasti ada banyak orang-orang berpindah-pindah. Tapi sekilas, hampir tidak ada seorang pun yang terlihat. Kota di pusat kerajaan angin biru ini memberi Yunce perasaan seolah tak bernyawa, dan dari kejauhan, kota itu tampak diselimuti kabut gelap. Sesuai arahan Crescent City, Yunce pun langsung teringat di mana kakinya berada. Ketika dia meninggalkan kota Liuyun dan pergi ke kota bulan sabit untuk berlatih, dia telah melewati tempat ini dan tinggal di sini selama 1 malam. Namun, tempat dalam ingatannya jelas ditutupi dengan tumbuh-tumbuhan, penuh vitalitas, dan sangat padat penduduknya, manusia, binatang misterius tingkat rendah. Namun kini menjadi kacau balau, seolah dibakar lautan api lalu diinjak ribuan tentara. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di kota bulan sabit? Perasaan tidak nyaman yang kuat muncul di hati Yunce. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata dengan alis yang berat, ayo pergi. Ayo cepat ke Crescent City. Sepertinya ada yang tidak beres dengan situasi di sini. Crescent Kota. Xiao Yuncu hendak bertanya, tapi dia ditarik oleh orang nomor 7 di dunia. Jangan terlalu banyak bicara, ayo pergi. Mereka semua melihat tatapan aneh Yunce di mata mereka. Saat itu, bahkan ketika dia menghadapi semua kekuatan di istana Pangeran Huai sendirian, dia selalu penuh energi dan tertawa bebas. Tapi saat ini, wajah Yunce sangat suram. Begitu Yunce selesai berbicara, dia bergegas ke barat dengan cepat, dan mereka bertiga segera mengikuti. Tanah di sini tampaknya telah mengalami kehancuran yang luas. Dan suasana di sini tampaknya terlalu sunyi. Nomor 1 di bawah langit berkata dengan tenang, Saudara Yun, kota bulan sabit yang baru saja Anda sebutkan adalah tempat di mana Anda dilahirkan. Petik 2. Tidak, Yunce mengerutkan kening dan terbang lebih cepat dan lebih cepat. Saya tidak tinggal di Crescent City untuk waktu yang lama, tapi itu adalah tempat yang mengubah takdir saya. Selain kota kekaisaran di Blue Wind Kingdom, ini harus menjadi salah satu yang paling hidup kota di luar, tapi bagiku rasanya tak bernyawa sekarang.
Tempat kita berada sekarang jelas tidak seperti sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Yun Ce, dia mengertakkan giginya sedikit, berusaha untuk tidak memikirkan hal yang lebih menakutkan lagi tebakan. Pada saat ini, dari beberapa mil jauhnya di depan, dia tiba-tiba merasakan sedikit fluktuasi energi yang dalam. Begitu matanya bergerak, kecepatannya tiba-tiba melambat dan dia terbang menuju lokasi fluktuasi energi yang dalam. Beberapa batu besar setinggi beberapa orang muncul di depan mata, dan dari balik puing-puing, 17 aura misterius dengan kekuatan dan kelemahan berbeda datang. Aura terkuat dari aura ini adalah bagi mereka yang berada di alam Ling Xuan tingkat ke-7, dan yang terlemah bagi mereka yang baru saja memasuki alam Xuan sejati. Mereka bersembunyi di balik batu dan mencoba yang terbaik untuk menekan aura mereka, tapi bagaimana mereka bisa menyembunyikannya dari perasaan spiritual Yun Ce? Yun Ce melambat dan mendekati batu besar itu. Ketika dia berada 10 langkah jauhnya, sosok putih abu-abu tiba-tiba bergegas keluar dari balik batu itu. Seluruh tubuhnya energi hitam meledak, dan pedang panjang dengan cahaya dingin menusuk Yun Ce. Lalu, disertai dengan raungan penuh kebencian yang mendalam, matilah pencuri anjing Phoenix ilahi. Orang yang bergegas keluar lebih dulu adalah yang terkuat di antara 17 orang. Tapi bagaimana mungkin dia bisa menimbulkan ancaman sekecil apapun terhadap Yun Ce jika dia hanya memiliki kekuatan mendalam tingkat ke-7 dari alam Ling Xuan? Tanpa menggerakkan kakinya, dia mengayunkan telapak tangannya dari kehampaan ke arah sosok yang menikamnya, dan pada saat ini, dia melihat wajah orang itu dengan jelas, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia mencoba yang terbaik untuk menarik energi gelap yang telah ada, dilepaskan. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya untuk memblokir orang nomor 1 di dunia yang hendak bergegas ke depan, jangan bergerak. Meskipun Yun Ce hanya mengayunkan telapak tangan ini secara acak dan mundur lebih dari 90% dari kekuatannya yang dalam sekarang, kekuatannya yang dalam saat ini sangat mendominasi, itu hanya jejak yang tidak tertahankan baginya, dan itu jelas bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh lawannya dengan mudah. Pedang panjang di tangannya patah dan jatuh dari tangannya dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya terjatuh ke belakang, menghantam batu besar di belakang. Wajahnya menjadi pucat, dan dia terjatuh ke tanah, seluruh tubuhnya bergerak-gerak hebat, kesakitan, tapi ada ketekunan di matanya, dan kebencian, tapi tidak berkurang sama sekali. Guru Sikong, orang-orang di belakang batu besar yang akan mengambil kesempatan untuk menyerang semuanya ketakutan dan berkumpul di sekitar pria itu, melihat luka-lukanya dengan panik. Yun Ce mengambil beberapa langkah ke depan dan menatap sosok yang terjatuh ke tanah olehnya, Sikong, kakak senior. Orang di depannya sangat berbeda dari yang ada dalam ingatannya. Rambutnya yang panjang dan anggun menghilang dan berubah menjadi rambut pendek yang berantakan. Pakaian di tubuhnya tidak lagi terlihat mewah sama sekali, melainkan ditutupi dengan kerusakan dan noda darah yang dalam atau dangkal. Wajah halus dan seperti batu giok dalam ingatannya, kini ditandai dengan bekas luka yang mengejutkan satu demi satu, salah satunya hampir menyentuh matanya. Matanya telah mengalami perubahan yang mengejutkan dari sebelumnya, matanya telah kehilangan kelembutannya dan sama ganasnya dengan serigala yang putus asa. Tapi siluetnya, jelas milik Sikong Du, yang membantunya saat pertama kali memasuki istana mendalam Blue Wind dan memberinya banyak bimbingan. Saat dia meneriakkan, kakak senior Sikong, mata pria itu juga menatapnya. Tiba-tiba seluruh tubuhnya membeku, tatapannya membeku untuk waktu yang lama, dan pupil matanya tiba-tiba membesar dengan hebat. Yun Ce, nama Yun Ce pun membuat semua orang di sekitarnya menoleh ke arah Yun Ce dan menatapnya dengan tatapan kosong. Kakak senior Sikong baru saja memanggilnya. Yun Ce, Yun Ce yang mana? Dia terlihat seperti, tidak, persis sama dengan Yun Ce di potret Xuanfu. Petik 2 tanda seru, Yun Ce dia meninggal 3 tahun lalu, bagaimana mungkin dia? Dan dia masih memakai, sepertinya, bukan burung phoenix. Seorang pemuda melihat pola gagak emas yang ditato di dada Yun Ce dan bergumam. Yun Ce bergabung dengan klan Kaisar Iblis dan baru menikah kurang dari sebulan. Pakaiannya pada dasarnya dicetak dengan pola gagak emas dan api. Ini juga mengapa dia disergap oleh orang-orang ini, karena dari kejauhan, mereka samar-samar melihat burung emas besar dan api emas di tubuh Yun Ce, dan mengira itu adalah tato burung phoenix dan api phoenix. Yun Ce segera mendatangi Sikong Du dan berkata dengan cemas, kakak senior Sikong, ini aku. Kalian semua pasti mengira aku mati 3 tahun lalu.
Tapi aku kembali hidup. Kalianlah yang memimpin jalan di Blue Wind Istana Xuan. Anda membawa saya ke pavilion Tianbing dan melihat saya memilih pedang berat Tuan. Andalah yang membawa saya ke Istana Taixuan dan Istana Dalam. Ketika saya ingin pergi ke klan surga yang terbakar, itu adalah kamu yang membimbingku ke arah. Kata-kata Yun Che, yang membuat mata si Kongdu bergetar hebat. Dia meraih lengan Yun Che dan seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Yun Che, itu benar-benar kamu tidak mati, kamu belum mati. Petik 2, ya, aku belum mati. Yun Che mengangguk penuh semangat. Saudara senior Sikong, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan kota bulan baru? Bukankah kamu seorang mentor di kota bulan baru? Istana mendalam bulan, bagaimana jadinya seperti ini? Apa yang terjadi? Ceritakan padaku secepatnya. Bab 648. Kota Bulan Sabit, menyebutkan nama tempat ia dilahirkan dan dibesarkan, yang seharusnya menjadi nama paling familiar dalam hidupnya. Suara si Kongdu penuh dengan kesedihan dan kesedihan, di mana bisa ada kota Bulan Sabit sekarang. Kota Bulan Sabit, kota ini telah lama berakhir. Seluruh kerajaan angin biru akan segera berakhir. Petik 2, petik 2. Nafas Yun Che tiba-tiba menjadi lebih berat. Dia memaksa dirinya untuk tenang, berjongkok dan meraih sikong bahudu dan berkata, pada akhirnya, apa yang terjadi? Dalam 3 tahun terakhir sejak aku pergi, apa yang terjadi dengan kerajaan angin biru? Petik 2, itu adalah kekaisaran Phoenix Ilahi. Pemuda di sebelah kanan si Kongdu berkata dengan gigi terkatup, 3 tahun lalu, kekaisaran Phoenix Ilahi tiba-tiba memiliki pasukan. Menekan wilayah tersebut, menaklukkan kota Nantian dalam semalam, dan menduduki seluruh wilayah Nantian dalam waktu kurang dari setengah bulan. Tidak ada deklarasi perang, tidak peringatan, dan tidak ada penjelasan atau alasan. Semua utusan yang dikirim langsung dibunuh. Sejak itu, pasukan Divine Phoenix terus bertambah, berjumlah jutaan, menyerang dan menginjak-injak tanah Blue Wind kami seperti sekawanan anjing gila. Crescent City telah jatuh setahun yang lalu. Petik 2, apa? Hah? Tangan Yun Che tiba-tiba mengepal. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, memaksa dirinya untuk tenang, dan berkata dengan suara yang dalam, mengapa yang ilahi kekaisaran Phoenix tiba-tiba menyerbu? 3 tahun yang lalu, pada dasarnya itulah saat aku pergi. Kekaisaran Phoenix Ilahi seharusnya sangat jelas bahwa alasan mengapa aku mendapat masalah di Bahtera Xuan kuno adalah untuk menyelamatkan Putri Salju dari Sekte Phoenix Ilahi. Putri Salju bukan hanya seorang putri di Kekaisaran Phoenix Ilahi, tapi juga eksistensi penting yang melampaui segalanya, dan aku adalah permaisuri keluarga kerajaan Blue Wind. Berdasarkan ini saja, bahkan jika mereka tidak berterima kasih kepada aku, keluarga kerajaan angin biru, dan membalas rasa terima kasih kami, mengapa mereka menyerang? Si Kongdu tertawa sedih, kamu, dikuburkan, di Bahtera Primordial karena menyelamatkan Putri Salju dari Kekaisaran Phoenix Ilahi. Kejadian ini menjadi diketahui ke dunia tak lama setelah kecelakaanmu. Siapapun yang memiliki hati nurani harus mengingat kebaikan hidup yang luar biasa ini. Tapi kerajaan Phoenix suci, mereka bahkan tidak memiliki kemanusiaan yang paling dasar. Syukur, sungguh Tuhan, apa lelucon besar. Mereka tidak hanya menyerbu tanah Changfeng saya, mereka juga menghancurkan tanah dan kota saya, dan membantai warga Changfeng saya. Mereka hanyalah sekelompok anjing gila dan sekelompok setan. Kesedihan, kemarahan dan kebencian dalam suara si Kongdu membuat orang hanya mendengarnya. Ada perasaan yang dalam di telingaku, dan 16 anak muda di sekitarku juga memiliki kebencian di mata dan mengertakkan gigi. Yun Che dengan tenang berkata dengan suara muram, perang di benua Tianxuan selalu didasarkan pada premis untuk tidak merugikan warga sipil. Ini adalah kemanusiaan yang paling mendasar. Bagaimanapun, Kekaisaran Phoenix Ilahi adalah Kekaisaran Tianxuan yang mewarisi kekuatan Phoenix. Bagaimana mungkin sebuah negara besar melakukan hal seperti itu? Aku juga tidak dapat memahaminya. Aku tidak dapat memahaminya. Suara si Kongdu terdengar seperti sedang menangis. Dia mengulurkan jari-jarinya dengan gemetar dan menunjuk ke depan, Yun Che, kamu lihat dengan matamu sendiri. Tempat ini dulunya adalah hutan bulan baru sepanjang 200 mil, istana mendalam bulan baru, dan dulunya sering digunakan sebagai tempat penilaian. Tapi sekarang, di mana hutan bulan baru? Lin, untuk menerobos garis pertahanan secepat mungkin, mereka langsung menggunakan api Phoenix untuk membakar seluruh 200 mil hutan bulan sabit, tidak meninggalkan rumput. Yun Che, dan
kota bulan sabit kami. Si Kongdu mengarahkan jarinya ke barat, matanya berkaca-kaca, mereka menerobos gerbang kota dan masuk kota. Untuk merebut kota bulan sabit sesegera mungkin, mereka bahkan tidak segan-segan mencegah kebakaran dan membakar kota. Yang terbakar adalah kekaisaran Phoenix suci mereka. Phoenix menyala, 40% dari Crescent City terbakar menjadi abu, 40% penuh. Ada sebanyak 1 juta penduduk Crescent City yang tewas di bawah api Phoenix. Jumlah orang yang mati di bawah pedang mereka bahkan lebih banyak lagi. Ada banyak sekali orang, mereka yang melawan akan mati, mereka yang tidak bertekuk lutut akan mati, dan mereka yang memiliki energi yang sangat besar di tubuhnya akan mati. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, puluhan juta orang di kerajaan angin biru kita telah dikuburkan di kaki anjing Phoenix ilahi. Puluhan juta, suara si Kongdu semakin melengking setiap saat, dan setiap kata dipenuhi dengan kebencian konsol. Di bawah teriakannya, 16 pemuda di sekitarnya sudah menangis, dan seorang pemuda di sebelah kiri perlahan berkata, kita semua adalah murid istana mendalam bulan baru. Tapi sekarang, kota bulan baru dihancurkan, dan bulan baru istana yang mendalam telah hilang. Ayah instruktur instruktur si Kong Han, untuk memberi kita waktu untuk melarikan diri, dirinya sendiri, tapi, kita bahkan belum dapat menemukan tulang-tulangnya sekarang. Petik 2. Kita tidak lagi memilikinya, rumah atau kerabat. Satu-satunya tujuan hidup kita adalah mengikuti Tuan Sikong dan membunuh semua anjing Phoenix ilahi. Pemuda yang berbicara itu tampak seperti dia baru berusia 17 atau 18 tahun, tetapi ada sesuatu di matanya. Mengungkap ketekunan dan kebencian yang melampaui usianya. Tentara Phoenix ilahi terlalu kuat, dan kultivasi kita terlalu lemah. Tidak ada cara untuk terlibat dalam konfrontasi langsung. Kita hanya bisa berkeliaran di sekitar kota bulan sabit, menyergap satu-satunya tentara Phoenix ilahi. Kita bisa membunuh satu demi satu, dan kita bisa membunuh sebanyak yang kita bisa. Aku baru saja berada jauh, dan samar-samar aku melihat garis api emas di tubuhmu, dan mengira kamu adalah tentara Phoenix ilahi, jadi aku menyerang. Yun Che perlahan melepaskan si Kongdu dengan tangannya, dan matanya linglung untuk beberapa saat. Dia memandang orang-orang di sekitar si Kongdu. Yang tertua di antara mereka baru berusia awal 20-an, dan yang termuda baru berusia 16 atau 17 tahun. Pakaian mereka compang camping dan berlumuran darah, dan tubuh mereka penuh bekas luka. Seseorang, atau bahkan hampir sepertiga tubuhnya, dibalut perban berlumuran darah. Selama berada di alam iblis ilusi, meskipun dia sangat ingin kembali ke rumah, secara tidak sadar, dia tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatan orang-orang yang dia sayangi. Karena di Blue Wind Country, keluarga kerajaan akan melindungi mereka. Bahkan jika sesuatu terjadi, dia masih memiliki identitas sebagai murid Frozen Cloud Asgard. Xia Qingyue tidak akan melewatkan cinta antara suami dan istri, dan Frozen Cloud Asgard akan melakukannya pasti mengambil tindakan, berlindung. Sekte Divine Phoenix, yang memiliki dendam terhadapnya, tidak lagi memiliki dendam terhadapnya dan hanya bisa bersyukur karena dia telah mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan Feng Shui. Ye Xinghan yang telah dia sakiti sepenuhnya, kematiannya sendiri adalah hasil yang paling ingin dia lihat, sehingga dia tidak akan melampiaskan amarahnya kepada orang-orang di sekitarnya setelah kematiannya. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa apa yang akan dia lihat. Ketika dia kembali dari kerajaan angin biru, yang telah dia pikirkan siang dan malam, dengan kegembiraan yang tak terbatas, adalah melihat pemandangan apokaliptik ini. Membakar kota, penghancuran, pembantaian, puluhan juta orang Blue Wind kehilangan nyawa mereka. Setiap kata, setiap angka, seperti baru diambil dari genangan darah api penyucian, menggeliat dengan darah merah. Mengapa Divine Phoenix Empire melakukan ini? Seharusnya tidak, itu tidak boleh terjadi. Jantung berdebar kencang, bahkan ketika dia dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh Raja Ming di lembah api guntur gagak emas, suasana hatinya tidak semrawut seperti sekarang. Dia mengambil napas dalam-dalam beberapa kali dan berkata dengan suara setenang mungkin, saudara senior Sikong. Bagaimana situasi di Blue Wind Kingdom sekarang? Apakah ada sesuatu yang terjadi di kota kekaisaran Blue Wind? Si Kongdu terbatuk keras untuk sementara waktu. Dia berkata dengan sedih, invasi anjing gila Phoenix Suci sangatlah mengerikan. Untuk mencaplok negara angin biru kita dalam waktu sesingkat mungkin, mereka tidak hanya menggunakan kekuatan militer dalam jumlah besar, tetapi juga menggunakan cara-cara yang tidak bermoral.
Jika Yang Mulia Ratu tidak membuat keputusan bijak dan tegas untuk menetapkan 7 garis pertahanan yang sangat baik, untuk melawan mereka dalam waktu lama dengan kekuatan yang beberapa kali lebih lemah, Kerajaan Angin Biru mungkin sudah. Yang Mulia Ratu, apa maksud Anda Yang Mulia Ratu? Pikiran Yunce bergetar hebat, dan pupil matanya mengecil sejenak. Dia meraih kerah baju si Kongdu dan menggeram, "Di mana ayahku? Mengapa itu?" Yang Mulia Ratu, almarhum Kaisar, petik 2. Si Kongdu tersenyum pahit, almarhum Kaisar sudah berada di sana selama 2 tahun setelah invasi anjing Phoenix Ilahi. Dalam beberapa bulan, dia dibunuh dan meninggal. Petik 2. Gelombang, Akeong tanda pagar persen. Tangan Yunce mengendur dengan lemah, matanya kosong, tubuhnya berayun, dan dia tersandung ke belakang. Saudara laki-laki, Saudara Yun, Xiao Yun dan nomor 7 di bawah langit buru-buru melangkah maju untuk mendukungnya. Saat mereka menyentuhnya, mereka jelas merasakan seluruh tubuh Yunce sebenarnya dingin. Mereka hanya tahu sedikit tentang benua Tianxuan, apalagi memiliki perasaan apapun tentangnya, tetapi hanya dengan mendengarkan penjelasan si Kongdu barusan, mereka semua sangat terkejut. Dan dalam pikiran mereka, Yunce selalu menjadi orang yang paling dapat dipercaya dan dapat diandalkan, bahkan maha kuasa, dan ekspresinya tetap tidak berubah bahkan jika langit runtuh. Bisa dibayangkan betapa besar pengaruh hal-hal ini terhadap dirinya. Tidak apa-apa, Yunce dengan lembut melepaskan diri dari tangan Xiao Yun dan nomor 7 di bawah langit. Dia mengangkat kepalanya dan menarik napas dalam-dalam. Tapi tangan yang terkepal selalu gemetar hebat, dan tidak bisa berhenti apapun yang terjadi. Ratu Chang Yue benar-benar luar biasa. Pemuda di sebelah kanan si Kongdu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, matanya penuh rasa hormat dan kerinduan yang mendalam. Ketika mendiang Kaisar dibunuh, tidak ada satupun pangeran tak berguna itu yang ingin menjadi raja, penaklukan negara, bahkan lebih takut dibunuh seperti Kaisar sebelumnya, dan tidak ada yang berani mewarisi tahta. Ratu Chang Yue lah yang mengambil inisiatif untuk memikul beban ini. Pada awalnya, kami berpikir jika sang putri adalah Kaisar, kerajaan Chang Feng pasti akan binasa lebih cepat. Namun, kerajaan Chang Feng akan binasa lebih cepat. Ratu Bulan bahkan lebih menakjubkan daripada mendiang Kaisar. Meskipun dia berada di kota kekaisaran, dia tahu hampir semua tempat di Blue Wind. Dia selalu dapat menggunakan keunggulan medan dan geografis untuk membentuk garis pertahanan yang paling sempurna, dan dia tidak anggun dan tegas seperti wanita biasa. Pengabaian yang tegas, perlawanan yang terkonsentrasi. Terutama dalam pertempuran di 10.000 binatang pegunungan, Yang Mulia Ratu menyuruh orang-orang menyiapkan dupa penarik binatang dalam jumlah besar terlebih dahulu, memicu binatang misterius yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan 10.000 binatang untuk menyerang anjing Phoenix Ilahi. Garis pertahanan itu, menghalangi saya telah membunuh mereka selama beberapa bulan. Petik 2. UER, mata Yunce redup dan dia bergumam pelan. Sebelum dia bertemu Chang Yue, dia telah melakukan perjalanan ke banyak istana besar, banyak kota besar, menginjakan kaki di banyak wilayah kerajaan Blue Wind, dan bertemu dengannya ketika dia berhenti di kota Crescent. Oleh karena itu, ia memang sadar akan medan dan keunggulan geografis kawasan tersebut. Dan pegunungan 10.000 binatang, itulah tempat di mana mereka berbagi kesulitan dan jatuh cinta satu sama lain. Ada binatang misterius yang tak terhitung jumlahnya di sana, dan mereka juga bertemu dengan kelompok bandit yang sangat ganas, dan alasan mengapa kelompok bandit itu bisa memasuki pusat pegunungan 10.000 binatang adalah dengan bantuan dupa pengusir binatang yang sangat unik. Dia pasti terinspirasi oleh hal ini, dan memikirkan tentang dupa yang memicu binatang buas. Tapi, UER-ku, kamu benar-benar menggunakan bahu kurusmu untuk bertarung demi seluruh kerajaan angin biru di bawah tekanan berat dari Phoenix Ilahi. Empire, sudah 3 tahun penuh. Dalam 3 tahun ini, berapa banyak penderitaan, berapa banyak kelelahan, berapa banyak hati yang hancur, berapa banyak air mata yang telah kau tumpahkan. Hati Yunce sakit seperti pisau, dia menutup matanya dengan keras, dan bertanya dengan suara rendah berkata, "Ayahku, mengapa dia dibunuh? Bukankah ada Villa Tianjian, kerajaan Phoenix Ilahi menyerbu seperti ini? Menurut sumpah leluhur, bahkan jika Villa Tianjian tidak membantu, setidaknya ia harus mencoba yang terbaik untuk melindungi ayahku. Hidupku aman. Bagaimanapun, Villa Tianjian mendapat dukungan dari wilayah pedang Tianjian yang perkasa, dan dengan perlindungan mereka, orang-orang dari Kekaisaran Phoenix Ilahi harus tidak bisa mengambil nyawa ayahku dengan paksa.
Petik 2. Villa Tianjian, kata Si Kongdu, tersenyum menghina, itu adalah tempat yang sangat kurindukan, tapi, kali ini Phoenix Ilahi menyerbu, tidak hanya diinjak-injak tanah kami, tetapi juga melakukan kejahatan keji yang membuat marah manusia dan dewa. Negara akan kehilangan kesempatannya, tetapi Tianjian Villa tidak hanya gagal memimpin Blue Wind Xuanji bangkit untuk melawan, tetapi malah mengunci villa dan mengabaikannya, sama sekali. Petik 2. Dikabarkan bahwa keluarga kerajaan meminta bantuan Tianjian Villa sebanyak 9 kali, namun Tianjian Villa menutup mata terhadap mereka semua, dan tetap sama hingga hari ini. Tidak ya, miliknya Villa Tianjian memiliki kekuatan dan latar belakang yang kuat. Anjing gila Phoenix Ilahi bahkan tidak pernah mendekati pegunungan Tianjian. Tetapi apakah mereka lupa bahwa mereka berasal dari negeri angin biru, dengan tanah negeri angin biru di bawah kaki mereka, dan darah biru mengalir di tubuh mereka. Darah Kerajaan Feng, kekuatan paling kuat di Kerajaan Angin Biru, makhluk yang dahulu hanya dijunjung oleh orang-orang, sebenarnya hanyalah sekelompok pengecut yang penakut dan takut mati, dan berbahaya. Mereka bahkan tidak sebaik kita. Ya, gigi Yunce mengatup, hampir mematahkan semua giginya. Keluarga kerajaan juga meminta bantuan dari 5 negara lainnya, tetapi tidak satu pun dari 5 negara itu yang menjawab. Kemudian saya mendengar bahwa anjing Phoenix Suci telah menandatangani fakta non-perang jangka panjang dengan 5 negara sebelum mereka menginvasi biru kita. Negeri angin, seorang pemuda yang lengan kanannya terluka parah berkata dengan gigi terkatup. Sekarang, kota kekaisaran Blue Wind akan segera jatuh. Saya hanya berharap, Yang Mulia Ratu akan melarikan diri dengan selamat. Petik 2. Apa katamu? Tubuh Yunce tiba-tiba berkelebat, dan dia bergegas ke depan orang itu. Chang Feng, kota kekaisaran, jatuh. Ekspresi Yunce saat ini sangat menakutkan. Ditambah dengan auranya yang tiba-tiba tak terkendali, pemuda di seberangnya begitu ketakutan hingga dia buru-buru mundur karena tercekik. Dia berkata dengan wajah ngeri, kami di sini hari ini. Chen mendapat beritanya, baru kemarin, sekitar waktu ini kemarin, 700.000 tentara Phoenix Ilahi telah tiba di kota kekaisaran, dan tentara Phoenix Ilahi di daerah lain juga berkumpul dengan kecepatan penuh menuju kota kekaisaran. Itu sudah berlalu. Setelah seharian penuh, aku khawatir kota kekaisaran sudah. Seolah-olah ada sesuatu yang meledak di benak Yunce, dia mengertakkan gigi dan menahan napas. Tenang, kamu harus tenang. Yunce meraih mutiara racun langit, mengeluarkan selusin pil hijau muda, dan menaruhnya di tangan Si Kongdu, saudara senior Si Kong. Kalian masing-masing dapat meminum salah satu pil ini. Pil ini dapat memulihkan luka kalian dengan cepat, dan dapat memulihkan luka kalian dengan cepat, juga biarkan kekuatanmu yang dalam ditingkatkan setidaknya ke 1 tingkat yang besar. Ramuan hijau itu sangat kecil, tetapi setelah mencium nafasnya, Si Kongdu dan yang lainnya tiba-tiba merasakan seluruh tubuh mereka bersih, seolah-olah jiwa mereka dimurnikan dalam sekejap, bahkan jika mereka sudah lama tidak berada di sana. Hambatan dari terobosan tersebut jelas sudah kendor. Nafas saja sudah cukup. Mereka terkejut dan dalam sekejap percaya bahwa keajaiban pil ini pasti lebih kuat dari apapun yang mereka miliki, pernah dilihat dalam hidup mereka, bahkan jauh melampaui kognisi mereka. Si Kongdu mengambilnya dengan linglung, dan ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia menemukan bahwa Yunce telah menghilang di depan matanya, dan suara angin kencang menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Saudaraku, ayo pergi. Orang nomor 1 di dunia meraih Xiao Yun dan orang nomor 7 di dunia pada saat yang sama. Energi misterius melonjak ke seluruh tubuhnya, dan dia mengejar Yunce. Dalam sekejap mata, dia berlari 10 mil jauhnya. Yunce melambat sedikit, memanggil bahtera kuno yang dalam, memimpin orang-orang terbaik di dunia ke dalam bahtera yang dalam, dan kemudian menghitung arah umum dan jarak ke Blue Wind Imperial City. Dalam guncangan hebat di ruang angkasa, bahtera kuno yang dalam merobek dimensi dan menghilang ke dalam celah di ruang angkasa. Bab 649. Benua Tianxuan, daratan di ujung paling selatan. Ini adalah gerbang batu tinggi yang terbuat dari batu penekan naga. Bulan purnama tercetak di sisi kiri gerbang batu, dan terik matahari tercetak di sisi kanan. Keduanya berwarna emas dan menyilaukan. Di depan gerbang batu, 16 orang berbaris di kedua sisi, masing-masing berpakaian berbeda, tetapi terik matahari dan bulan memudarnya sama tercetak di punggung dan dada mereka. Hal yang paling mencengangkan adalah aura energi dalam yang bergoyang pada orang-orang ini sangatlah menakutkan. Orang terlemah ada di ranah basuhan. Pada saat ini,
pintu batu yang telah lama ditutup diam-diam terbuka ke kedua sisi, dan sesosok tubuh tinggi perlahan keluar. Ke-16 ahli tak tertandingi dengan modal yang menentang dunia semuanya berlutut dan menundukkan kepala, berkata dengan penuh hormat, "Selamat datang Tuan Muda untuk meninggalkan pengasingan." Ye Xinghan mengangkat tangannya, alisnya terangkat, dengan tampilan arogan, seolah-olah dia sendiri adalah penguasa tertinggi dunia ini. Dia berkata dengan tenang, "Tepatnya 6 bulan. Waktunya hampir sama dengan yang saya anggarkan. Semuanya, Anda telah bekerja keras untuk menjaga gerbang. Bangunlah." Petik 2. 16 orang berdiri, dan orang di seberang penuh. Dia berkata dengan wajah penuh kejutan, "Kekuatan mendalam Tuan Muda sebenarnya telah menembus ke alam Heksuan tingkat ke-8. Ini baru 6 bulan. Ini benar-benar kegembiraan seluruh istanaku. Selamat kepada Tuan Muda. Tuan Muda layak menjadi seperti itu. Tianzong adalah seorang jenius. Saya percaya bahwa Tuan Tianjun akan sangat senang jika dia mengetahuinya." Orang lain juga dengan cepat tersanjung. "Selamat, Tuan Muda, atas pencapaian luar biasa Anda. Dengan bakat dan kemajuan Anda, saya yakin dalam 20 tahun lagi, Anda akan mampu mencapai ranah kaisar." Petik 2. Kata-kata pelindung Hao salah. Dengan bakat Anda, bagaimana bisa butuh 20 tahun, paling lama dalam 15 tahun, dia akan bisa menjadi seorang kaisar. 15 tahun, bibir Ye Xinghan sedikit melengkung. Dengan levelnya saat ini, jika dia bisa menginjakkan kaki di ranah kaisar dalam 15 tahun, bahkan di tahun keempat tanah suci besar juga masuk dengan sangat cepat. Namun, jika seorang wanita dengan 9 tubuh indah yang misterius bisa didapatkan sebagai kuali, kenapa butuh waktu 15 tahun? Di mana Xia King Yue yang kuinginkan? Di mana sekarang? Mata Ye Xinghan memancarkan kegembiraan dan panas. Ke-16 orang itu tiba-tiba kehilangan suara, dan tidak ada yang berbicara saat mereka saling memandang. Mereka semua sangat terkejut ketika dia tiba-tiba memerintahkan untuk membawa seseorang bernama Xia King Yue ke Istana Abadi Awan Beku Kerajaan Blue Wind. Tapi sekarang, begitu dia keluar dari pengasingan, orang pertama yang dia tanyakan adalah Xia King Yue, yang menunjukkan bahwa dia menghargai wanita ini jauh lebih dari yang mereka harapkan. Reaksi semua orang membuat wajah Ye Xinghan tiba-tiba menjadi gelap. "Apa masalah ini? Apakah kamu mengacaukannya untukku?" Petik 2. Tidak, Tuan Muda, harap tenang," kata yang tertua di antara 16 orang. Pria itu berkata dengan cepat. Penjaga King Sheng dan Ziyi yang ditunjuk oleh Tuan Muda berangkat ke negeri angin biru 3 hari setelah Tuan Muda mundur, tetapi sampai hari ini, mereka belum kembali lagi. Mata Ye Xinghan menjadi sangat suram. Bagaimana mungkin mereka berdua dikalahkan oleh Istana Abadi Awan Beku Kerajaan Angin Biru? Petik 2. Itu sama sekali tidak terjadi. Orang tua itu menjelaskan dengan cepat. Budak tua Sen mengetahui bahwa Tuan Muda sangat mementingkan Xia King Yue. Melihat bahwa mereka belum kembali, dia mengirim pesan untuk menanyakan berkali-kali, tetapi jawaban mereka selalu mengelak dan tidak jelas. Setiap kali, mereka mengatakan bahwa itu akan mudah untuk menangkap Xia Tiyue. Xia Tiyue pasti akan dibawa kembali ke hadapan Tuan Muda. Budak tua itu mengirim pesan untuk bertanya lagi 3 hari yang lalu, dan mereka juga memberikan jawaban serupa. "Kami semua menduga pasti King Sheng Ziyi yang melihat keindahan Istana Abadi Awan Beku." Ruyun, jadi saat Tuan Muda sedang mengasingkan diri, dia menikmati kesenangan di sana. Dia begitu bahagia hingga dia tidak bisa merindukan Su. "Oh, kamu berani sekali." Mata Ye Xinghan menyipit menjadi 2 celah seperti ular berbisa, tetapi setelah mempelajarinya tampaknya bukan tidak mungkin untuk membawa Xia King Yue kembali, tetapi kemarahannya menjadi jauh lebih kecil. Dia mengambil sepotong transmisi suara Suan Jade yang unik di Istana Ilahi Bulan Matahari, dan suara sedingin es keluar dari mulutnya. "King Sheng Ziyi, kamu benar-benar memberiku kejutan besar." Setelah beberapa saat, suara itu transmisi Jade keluar. Suara gemetar datang dari atas. "Tuan Muda, selamat kepada Tuan Muda atas pencapaian luar biasa Anda dalam kekuatan magis dan keberhasilan pembebasan Anda dari pengasingan. Bawahan, saya tahu bahwa saya tidak melakukannya dengan baik. Saya akan segera membawa Xia King Yue kembali ke istana. Jangan khawatir, Tuan Muda." Petik 2. Kembali ke istana. Ye Xinghan tersenyum dingin. "Anda masih tahu cara kembali. Saya tahu Anda hidup bahagia di sana dan telah menutup telinga terhadap perintahku." Petik 2. Tidak, Tuan Muda, dengarkan.
Tolong jelaskan. Suara di giok transmisi suara menjadi semakin bingung. Perintah Tuan Muda akan segera diselesaikan sekeras mungkin. Sekeras apapun kamu bekerja, dan kamu tidak akan pernah mengendur. Hanya saja Frozen Cloud Asgard ini sama sekali tidak bersifat alami. Sesederhana yang mereka kira, tapi ada sesuatu aneh tentang hal itu. Bukan hanya kekuatan mereka secara keseluruhan tidak lemah, tetapi mereka juga memiliki formasi pertahanan yang sangat kuat sehingga bahkan bawahan mereka tidak dapat menerobosnya. Ketika bawahan mereka akhirnya menerobos formasi, mereka semua bersembunyi di dalam tempat di mana Tian Panjade selesai dibangun. Terlebih lagi, Panjade hari itu sangat tebal sehingga bawahan tidak dapat menerobosnya dalam waktu singkat. Mereka tidak memiliki keberanian atau rasa malu untuk meminta bantuan para tetua, dan mereka berpikir bahwa Tuan Muda akan mengasingkan diri setidaknya selama setengah tahun. Jangka waktu ini sudah cukup. Menerobos giok Tianpan adalah alasannya, itulah mengapa hal itu ditunda hingga sekarang. Petik 2. Tetapi, jangan khawatir, Tuan Muda. Mungkin itu adalah berkah Tuan Muda bahwa dia keluar dari pengasingan. Bawahan dan yang lainnya telah menyerang selama beberapa bulan, dan mereka akan selesai hari ini. Dalam beberapa jam lagi, kita akan dapat menerobos surga gerbang batu. Meskipun bawahannya gagal menangkap Xia King Yue, dalam beberapa bulan terakhir, dia telah menjadi kura-kura di dalam toples. Ketika gerbang batu surgawi dilanggar, Anda dapat mengambilnya langsung dan menyerahkannya kepada Tuan Muda. Saya akan menjaminnya dengan hidup saya dan mengatakan yang sebenarnya. Tian Panjade, Ye Xinghan mengerutkan kening. Tentu saja dia tahu betapa ulet dan berharganya Tian Panjade, bahkan dengan kekuatan istana matahari bulan, hampir mustahil untuk membangun istana yang seluruhnya terbuat dari Tian Panjade. Meski agak sulit dipercaya, dia yakin King Sheng dan Ziyi belum punya nyali untuk berbohong padanya. Ye Xinghan berkata dengan muram, "Panyu sebaiknya seperti yang kamu katakan, dan itu bisa dipatahkan hari ini. Tahukah kamu berapa biaya yang harus aku keluarkan untuk mengetahui keberadaan Xia King Yue? Dia memperlakukanku kata-kata jauh lebih penting daripada nyawamu. Jika kemacetanku belum teratasi dan aku harus mundur, aku akan bersiap untuk pergi ke sana sendiri. Aku akan memberimu 10 hari lagi. Setelah kamu menangkap Xia King Yue, beri aku perjalanan siang dan malam kembalilah. Jika aku masih tidak dapat menemui Xia King Yue setelah 10 hari, Anda tidak perlu kembali lagi." Petik 2. Ya, tolong jangan khawatir, Tuan Muda. Bawahan saya tidak melakukannya dengan baik, jadi saya akan membiarkan Tuan Muda menghukum aku ketika aku kembali. Suara yang datang dari Yu Zhang bahkan lebih bergetar. Huff. Ye Xinghan menyingkirkan batu giok pemancar suara dan berkata dengan dingin, sekelompok sampah. Tuan Muda, harap tenang. Mereka berdua benar-benar tidak berani berbohong kepada Tuan Muda. Karena mereka bersumpah dengan tegas, mereka percaya bahwa dalam 10 hari, kami pasti dapat membawa Xia King Yue kepada Tuan Muda. Pria tua itu berkata ke depan. Ye Xinghan menyipitkan matanya, bagaimana bisa ada begitu banyak giok batu surgawi di istana abadi awan beku yang kecil? Bahkan jika memang ada, bagaimana mungkin mereka bisa melemparkannya dengan kemampuan mereka ke alam raja mendalam yang paling banyak? Lengkap aula utama, benar-benar menarik. Omong-omong, Ye Xinghan menyipitkan matanya, bagaimana situasi Blue Wind Kingdom saat ini? Bukankah sudah dihancurkan oleh Divine Phoenix? Bahkan jika itu tidak terjadi untuk saat ini, itu hanya masalah waktu. Mengapa Tuan Muda peduli dengan negara kecil ini? Petik 2. Apakah negeri Blue Wind ada atau hancur hanyalah masalah sepele? Aku tidak mengerti mengapa negeri Phoenix suci kamu begitu bersemangat menyerang Blue Wind. Ye Xinghan berkata dengan suara yang dalam, tidak hanya wilayah negeri Blue Wind yang kecil, tapi juga kekurangan sumber daya, sehingga hampir tidak ada gunanya untuk dianeksasi. Namun, negeri Phoenix suci tidak ragu-ragu mengirimkan jutaan pasukan. Bahkan jika mereka sepenuhnya mengambil alih kerajaan angin biru dan menjara semua sumber daya kerajaan angin biru mungkin tidak sebanding dengan pengeluaran 3 tahun dari jutaan pasukan ini. Jika kamu bilang tidak ada yang mencurigakan, aku tidak akan pernah mempercayainya. Petik 2. Kerajaan Phoenix Ilahi menginvasi kerajaan angin biru. Ada banyak spekulasi tentang alasannya dalam beberapa tahun terakhir. Spekulasi yang paling umum adalah bahwa Yun Che, permaisuri Blue Wind Kingdom, sangat marah karena dia mengalahkan Divine Phoenix Empire di turnamen peringkat 7 kerajaan 3 tahun lalu, menyebabkan mereka kehilangan muka.
Balas dendam. Petik 2. Itu hanya lelucon. Ye Xinghan berkata dengan nada menghina, jika Feng Hengkong adalah orang yang tidak berguna dengan hati yang begitu besar, dia tidak bisa menjadi pemimpin sekte Phoenix Ilahi. Mereka pasti punya konspirasi. Kerajaan Angin Biru akan segera selesai. Setelah mereka merebut ibu kota kekaisaran, kamu punya untuk mengirim orang untuk mengawasi pergerakan mereka, terutama gerakan yang tidak biasa. Adapun gerakan yang tidak biasa, ada satu hal yang sangat aneh. Orang tertua masih berhati-hati. Berkata, beberapa bulan yang lalu, pasukan utama Divine Phoenix hanya berjarak 1000 mil dari kota kekaisaran Blue Wind. Namun tiba-tiba pasukan tersebut terbagi menjadi ratusan ribu pasukan dan berbaris langsung ke kota awan mengalir di bagian paling timur Blue Wind. Kota awan mengalir adalah kota terkecil di kerajaan Angin Biru yang tidak lebih besar dari sebuah kota. Kota ini tidak mencolok dan Tuan Muda pasti belum pernah mendengarnya. Ratusan ribu pasukan Phoenix Suci dengan cepat menduduki kota Liuyun, namun tidak ada satu orang terbunuh, tapi anehnya kurang dari setengah tentara Divine Phoenix memasuki kota. Ratusan ribu tentara Divine Phoenix semuanya tersebar di sekitar kota Liuyun. Mereka sudah seperti ini selama beberapa bulan. Sepertinya mereka sedang mencari sesuatu. Petik 2. Hah. Ye Xinghan matanya tiba-tiba berkedip. Dia merenung sejenak, dan berbisik, segera tempatkan lusinan orang lagi ke dalam tentara Phoenix Ilahi, untuk mencari tahu secara menyeluruh apa yang mereka lakukan. Pada saat ini, pemimpin pelindung agung tiba-tiba mengubah ekspresinya, dan dari dia mengeluarkan giok transmisi suara dari cincin luar angkasa, dan kemudian ekspresinya sedikit berubah. Melihat gerakannya yang aneh, Ye Xinghan menyipitkan matanya, apakah ada sesuatu yang penting? Petik 2. Kembali ke Tuan Muda, informan dari Suaka Huangji ada di sini untuk melaporkan. Orang suci surgawi Xuanzu baru saja terbang keluar dari Huangji domain suci. Apa? Bahtera suci Xuan surgawi? Semua orang tampak terkejut, mungkinkah Kaisar Suci diutus? Petik 2. Tidak, pelindung agung menggelengkan kepalanya, itu bukan Kaisar Suci. Di dalam Bahtera suci Xuan surgawi hanya ada satu orang. Itu adalah Xia Yuanba. Xia Yuanba. Semua orang tiba-tiba melihat ke samping. 3 tahun yang lalu, Xia Yuanba adalah nama yang benar-benar asing, tetapi 3 tahun yang lalu di Bahtera Xuan kuno, Ye Xinghan menemukan rahasia tuannya Xuan Fein, yang membuat khawatir seluruh istana bulan matahari, dan domain pedang surgawi yang perkasa dan yang tertinggi istana laut. Tak seorang pun di 4 tanah suci yang mengetahui nama Xia Yuanba, meskipun usianya kurang dari 20 tahun saat itu. Karena mereka yang memiliki vena misterius Tuan pasti akan menjadi kaisar dunia setelah kekuatan garis keturunan mereka terbangun sepenuhnya. Tabut hitam suci surgawi selalu menjadi kendaraan kaisar suci, tapi sebenarnya itu diberikan kepada Xia Yuanba. Seorang pelindung berseru kaget, tabut suci Xuan surgawi bukanlah kuncinya. Berita yang paling mengejutkan adalah, pelindung besar yang memegang giok transmisi suara menarik napas dalam-dalam dan berkata, baru saja informan kami menyebutkan bahwa Xia Yuanba telah mengasingkan diri selama 3 tahun, dan dalam 2 tahun aku baru saja keluar dari pengasingan 1 jam yang lalu. Ketika aku keluar dari pengasingan, apa yang bergoyang di tubuhku jelas merupakan energi mendalam dari alam kaisar. Petik 2. Apa? Yang sangat suara mengejutkan mengguncang seluruh aula batu dengan keras, dan malam itu wajah Xinghan juga berubah drastis, dan salah satu pelindung membuka matanya lebar-lebar dan berkata, ini, bagaimana ini mungkin? Usia Xia Yuanba saat ini seharusnya hanya 21 tahun. Kaisar berusia 21 tahun, apalagi benua Tianxuan sekarang, ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan dengan vena misterius Tuan di tubuhku, tidak mungkin. Vena misterius Tuan, 21 tahun. Kaisar, baru saja, mereka terkejut bahwa Kaisar Suci mengizinkan Xia Yuanba menaiki mobil eksklusifnya. Tapi sekarang, mendengar berita mengejutkan ini, mereka tidak lagi merasa terkejut karenanya. Kaisar berusia 21 tahun adalah karakter yang bahkan 10.000 jenius tidak dapat menafsirkannya. Belum lagi menyerahkan bahtera yang paling kuat kepadanya. Bahkan jika dia segera menjadikannya Tuan Muda dari domain suci, tidak ada yang akan menganggap itu berlebihan. Pelindung agung menatap Ye Xinghan dengan hati-hati dan berkata, tempat suci kaisar juga sangat terkejut. Tapi dari diskusi mereka, sepertinya, alasan mengapa kekuatan mendalam Xia Yuanba melonjak adalah karena Tuan Muda. Apa maksudmu? Wajah Ye Xinghan tiba-tiba menjadi gelap.
Pelindung agung menarik napas dan berkata, 3 tahun lalu, setelah Xia Yuanba kembali ke wilayah suci Kaisar, apa yang dia bicarakan setiap hari adalah, dia bersumpah untuk membunuh Tuan Muda. Dan kebangkitan pembuluh darah ilahi Tuan membutuhkan. Itu adalah keinginan akan kekuasaan. Semakin kuat keinginan akan kekuasaan, semakin cepat ia terbangun. Xia Yuanba mengasingkan diri selama 3 tahun dengan obsesi untuk membunuh Tuan Muda, jadi. Tian, Seng, benarkah hanya Xia Yuanba yang ada di dalam bahtera yang dalam? Tahukah Anda kemana perginya Xia Yuanba di dalam bahtera yang dalam dari orang suci surgawi? Seorang pelindung berteriak dengan keras. Begitu dia meraung, semua orang mengerti apa yang dia maksud. Kaisar berusia 21 tahun memiliki urat nadi Tuan yang dalam dan memiliki potensi yang tak ada habisnya. Memikirkannya saja sudah menakutkan. Yang lebih menakutkan lagi adalah dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap istana matahari bulan. Bisa tumbuh begitu cepat, itu menunjukkan seberapa jauh kebenciannya terhadap istana matahari bulan. Masalah serius seperti ini harus diberantas secepat mungkin, apapun yang terjadi. Dia tidak boleh dibiarkan terus tumbuh. Saya yakin hanya ada Xia Yuanba. Xia Yuanba berasal dari kerajaan angin biru. Setelah dia keluar dari pengasingan pagi ini, dia mendengar bahwa angin biru akan menghancurkan negara. Dia sangat marah saat itu juga. Arahnya dia membawa tabut suci surgawi untuk pergi juga ke tempat kerajaan angin biru berada. Dengan kecepatan tertinggi dari bahtera suci-suci surgawi, hanya membutuhkan 4 atau 5 jam untuk mencapai kerajaan angin biru. Tuan Muda, benarkah kita? Apakah kalian semua sekelompok idiot di tempat suci kekaisaran? Ye Xing Hanyin berkata sambil berpikir, Kaisar Suci tidak memiliki anak selama ribuan tahun dan hanya memiliki beberapa putra baptis, dan tidak satupun dari putra baptis itu memiliki pernah bisa menyentuh Santo Surgawi Xuanzu. Sekarang ada Xia Yuanba, Santo masa depan bagaimana status penguasa domain bisa dibandingkan dengan status putra baptisnya. Kaisar Suci bersedia menganugerahkan kepadanya bahkan perahu suci surgawi. Bagaimana mungkin dia tidak mengutamakan keselamatannya? Bagaimana menurutmu? Kita sekarang adalah Kaisar He. Apakah sudah waktunya bagi alam suci tertinggi untuk berpisah satu sama lain? Semua itu pelindung segera menundukkan kepala dan tidak berani menjawab. Segera laporkan masalah ini kepada ayahku secara detail. Xia Yuanba itu harus mati. Tapi identitasnya bukan lagi murid biasa dari domain suci. Bagaimana membiarkannya mati? Hanya bisa diserahkan kepada ayahku untuk putuskan. Ye Xinghan berkata dengan suara yang dalam. Ya, tanda seru. Saya akan melaporkannya kepada Lord Tianjun sekarang. Bersambung.